lagu terbaru dari kakak Dewi Persik. Terima kasih sayang. Judulnya apa? Tego Tenan. Bulan ini kamu bikin lagu judulnya Tego Tenan. Iya. Bulan depan kita bikin lagu judulnya lain. Apa? Cinta Tenan. Cinta tenan, Mas Rian, tunjukkan padaku. Kalau buat Rian lagunya bukan itu. Apa? Cinta karet kesana kau mau, kesini kau mau. Aku emang nggak bisa nyanyi. Suara aku memang Kata siapa? Kamu nggak begitu bagus kalau nyanyi. Cuman sekarang dimulai hari ini Sobat Ambiar, Apa? aku belajar nyanyi. Buat siapa? Kenapa? Karena nanti di ulang tahun Ambiar yang kedua, Kamu Iya. Iya. aku mau menyanyikan satu lagu untuk seorang Dewi Muria Agung. Apa judulnya? Judulnya Ya. Kereta Malam. Buat Sobat Ambiar, selamat Kamu hari tuh ya. Senin ya. Kenapa? Semuanya penonton di rumah lagi baper sama kita. Kalau mereka udah serius sama kita, kamunya nggak serius bahaya loh. Kalau aku cinta itu mengikuti. Aku nggak butuh cinta. Nanti kalau udah nikah pasti udah cinta. Dengar ya, aku juga tidak perlu memberikan kata-kata gombalan-gombalan. Tapi kamu harus ingat satu hal. Pergi pakai celana bolong, perginya ke tempat di mana hanya ada kita berdua. Cakep. Cakep. Buat kamu yang hatinya kosong, bulan depan kita ke KUA. Nih ya, pemirsa kan masih pagi udah pada ngopi, udah pada ngeteh. Kan ini katanya minggu depan, bulan depan mau ke mana? Ke KUA. Ini dicatat ya, sampai bulan depan gak ke KUA. Lu tanya dong ke KUA ngapain? Ngapain? Nganterin Lita nikahan. Ya udah, ngomong-ngomong masalah ke KUA, kasihan sama artis yang satu ini kepingin. Sebentar. Bintang tamu kita ini artis. Artis dong. Masa sih? Ini bintang film, bintang sinetron. Ya. Semenjak cerai aja dari gua. Yang satu ini memang bintang film. Filmnya nggak laku, ya. Jangan salah, filmnya kemarin habis trending loh. Ya trending karena diomongin orang lagi. Ya nggak apa-apa, itu rezekinya. Punya YouTube-nya nggak laku. Punya lagunya nggak ada yang dengerin. Makanya dihadirkan di sini ya. Di pagi-pagi Ambiar, dia lagi cari panggung. Ini dia mantan suaminya Dewi Persik, Aldi Taher. Tolong kalian jangan tatap-tatapan begitu, nanti kalian jatuh cinta. Silakan duduk dulu, silakan duduk. Alhamdulillah, saya Aldi Delano, senang banget ada di pagi-pagi Aldi apa? Ambiar. Delano. Oh, Siapa? Aldi siapa? Delano. Karen. Ya lo dadah Karen. Aldi siapa? Delano. Enggak, ini bukan rambut palsu nih. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Gue bintang tamu ya. Film gue viral. Iya. Lagu gue viral. Iya. Cuman emang belum ada uangnya aja. Lagu viral yang mana? Apa sih judul lagu lo yang baru? Rian Ibram, kapan nikahin Dewi Persik? Udah bener tadi. Lanjut. Nanti aja. Lu bikinin lagu buat kita berdua. Oke, tunggu tanggal mainnya. Bener ya? Ya, Bikinin apa lagi lu buat kita berdua? Bisa bener loh. gue bikinin judulnya Dua Sejoli. Dua sejoli. Ya. Caca matamu mak. Itu lagu orang, bukan lagu lu. Iya. ya. Tapi Mas Aldi ini luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sebenarnya bukan menyempatkan waktu karena bintang tamu kita yang segmen pertama nggak jadi datang. Akhirnya karena dia artis calling. Jadi dinaikin. Jadi dia yang selalu standby kita panggil. Akhirnya alhamdulillah bisa datang. Asal kalian tahu ya, setiap hari gue nunggu di depan, tau nggak? Artis cancel, gue masuk. Pantesan terakhir dia cancel sama suami pertamanya, lu masuk ya. Kok kamu tahu sih? Tapi memang chemistry Mas Aldi sama Kak Dewi itu ada ya, ada Oh ya. iya kan kita udah kayak adik kakak ya. Mas CLBK Aldi. loh. Cerita lama bikin kangen. Wah. Kagak lu berdua. King Hura-Hura, izin ya. Iya, Lu berdua. ada programnya apa, Pak? Program saya ada yang baru di drop, udahan. Sabar.
Sabar. Biar kita mau kasih lihat dulu ada seorang Aldi Taher. Aldi Taher, bukan Aldi Paher. Kebiasaannya selalu cari panggung. Emang. Tapi ingat ya, kalau Anda nggak suka dia cari panggung, caranya gampang, kasih punggung aja, udah nggak usah panggung. Apa maksudnya cari panggung? Ini kita mau kasih lihat bagaimana cara seorang Aldi Taher selalu mencari panggung. Ini. Gini ya. Sebelum kita membahas tentang lu yang selalu pansos sana sini, ke kanan ke kiri, lu yang selalu diblok sama hampir semua selebriti tanah air ya. Gua pengen tahu aja dulu, lu tuh menilai dan melihat diri lo sebagai selebriti yang seperti apa sih? Selebriti yang jarang di-calling. Nah, ini serius Enggak, ya. Mas Aldi ini bercanda. Ya, jadi serius dong, Mas. Sobat Ambiar, jujur ya. Waktu kejadian itu, saya lagi syuting sama Dewi Persik di Jawa Tengah ya. Kita lagi lihat sosmed, terus tiba-tiba ada yang viral nih. Terus aku bilang, loh Dia kan paling berisik. Iya, loh ini ada apa nih lagi rame gitu kan. Ternyata ada sebuah video. Ini jujur, saya nyari panggung kali ini, panggung untuk mengingatkan kebaikan. Perbanyak istighfar, jangan suka menghina orang. Ya kalau masalah melaporkan itu hak dia. Dan akhirnya ditanya, Mas Aldi siap jadi saksi? Siap, saya bilang. Karena apa? Supaya nggak blunder, supaya nanti nggak jadi contoh yang lain kan. Gitu. Jadi insya Allah bismillah kita mengingatkan kebaikan gitu. Lo datang ke sana sebagai saksi? Yes. Maksudnya apa? Saksinya dalam bentuk apa? Lo punya bukti apa maksudnya? Saya waktu itu ada di situ dan waktu itu kan lagi viral. Yang... Sebenarnya saksi bukan saya aja yang nonton, itu juga udah saksi kan. Bisa Karena di-upload di sosmed dan viral gitu. Nah, makanya kalau... jaga lisan mulutmu harimaumu. Ya kalau itu diposting di sosial media dan semua orang bisa melihat, artinya semua orang bisa jadi saksi. Tapi kenapa lo yang memutuskan mau menjadi saksi? Jadi gini Bang Rian, Bang King Nasar. Aku yang minta. Kamu yang minta. Iya, karena memang kan dekat waktu itu kan di lagi dua kali syuting bareng. Pas syuting bareng, Mas Aldi kalau misalkan mau jadi saksi gitu. Kenapa kamu nggak minta aku jadi saksi? Nggak usah. Gua nggak usah jadi saksi lo. Nanti aja saksi nikah kita cari ya. Kalau cari saksi nikah, nggak usah cari-cari. Kenapa? Aku aja sama Karen juga udah saksi kok. Iya nggak Karen? Karen. Ya Allah, semoga Kak Karen damai di sana ya. Aldi Delano. Udah, enggak ini jujur ya. Iya. Tapi gue MC-nya ya, kalian berdua gue MC ya. Nggak ada. Enggak, gini ya. Gue ini sembuh dari kanker, alhamdulillah. Gue prihatin dengan kejadian ini jujur ya. Tapi insya Allah gue yakin Dewi Persik ini orang baik. Dia ini orang yang gak tegaan, tapi manusia mana sih yang dari jam pegang-pegangan dong depan gue. Ya, hargai dong, gue mantan suaminya nih. Ya kan mantan suami, bukan berarti suami. Kecuali belum punya istri, biarin aja. Lu emang mantan suami, tapi lu tuh ibaratnya tau apa? Permen karet, abis manis, dibuang, diinjek ke sepatu, tetap nempel di sepatu, terus di sepatu. Sorry ya, gue ini benalu. Hah? Lu doang Jangan aku benalu gitu ya? dong. Jadi, Mas Aldi ini orang yang baik banget. Insya Allah. Beliaunya insya Allah orang yang baik. Ini guru saya, Dewi Persik ini. Jangan gitu dong, kita sama-sama belajar. Beliau ini ya manusia sih kalau dihina nggak marah. Saya sih jujur ya, kemarin beliau ketemu dengan ibu tersebut dan dia yang nangis loh. Dia yang nangis. Oh ya Wi? Gue ada di situ. Gue ada di Polres waktu itu. Diketemukan kan. Gue sampai merinding. Ya insya Allah semua insya Allah akan terselesaikan. Itu yang orang nggak tahu bahwa ketika haters melaporkan Dewi Persik, justru ketika Dewi Persik ketemu sama sang haters malah Dewi yang nangis ya. Masya Allah. Oke, tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, barangkali ini adalah salah satu alasan dari seorang Aldi Taher ikut turun panggung, naik panggung buat kasusnya Dewi Persik. Aku mau nanya sama kamu ya, sebenarnya kalau dari Aldi Taher sendiri, ada andilnya nggak sih buat kamu dia jadi saksi? Ada, karena selama ini kan dia selalu menyentil banyak orang. Alhamdulillah orang-orang itu tidak membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Ya kan, seperti kayak ke Abi Ramzi lah, ke Mas Deddy Kobuser lah, atau ke siapa. Nah, dengan adanya seperti ini di pembelajaran juga. Bahwa Mas Aldi mengatakan kepada semua orang bahwa tidak akan seperti itu lagi ya Mas. Insya Allah, ini jadi pelajaran juga buat aku. Jadi
Ya, mulutmu harimaumu. Makanya saya sekarang ingatkan baca Al-Quran, rekam posting aja insya Allah. Iya, gitu aja. sama ngerawat mama. Insya Allah, Kan Bu. Mas Aldi salah satu anak yang sangat berbakti sama ibu itu loh yang membuat aku sampai saat ini masih mau bersilaturahmi sama Mas Aldi. Itu yang patut dicontoh. Betul. Karena anak ketika sudah sukses ataupun apalagi nggak sukses itu lupa sama orang tuanya. Tapi dari dulu beliau ini konsisten. Dari semenjak masih bagus-bagusnya karirnya. Terus Sampai maksudnya kalau sekarang emang udah nggak bagus, maksudnya gimana sih Kak? Sampai sekarang ada, alhamdulillah ada yang nolongin juga. ini serius ya. Kita syuting CLBK, kalau dia nggak mau nggak akan syuting. Orang yang dua udah bungkus. Tapi Siapa Aldi, tuh yang ketawa tuh? Aldi, gue mau nanya sama lo tadi bilang juga sama Sobat Ambiar di rumah, kalau jempolmu, Harimau, mulutmu iya. adalah harimaumu. Sementara lu juga sering berurusan dengan jempol lo sampai akhirnya lo diblok sama orang-orang, sama Iya. artis di media sosial. Sebenarnya ini perlu dibahas juga ya. Aku gini, kan banyak yang nanya. Iya. Mas Aldi, kenapa sering mention orang? Terus gue jawab, kenapa? Sampai suruh mereka main sosmed. Nah, insya Allah mungkin bedanya, saya nyoleknya itu ngajak baca Al-Quran. Nah, tapi kalau untuk misalkan sok tahu yang lain, misalkan dia ngeposting, woi lo jangan begitu, saya nggak mau lagi. Bukan Saya udah kapok. urus campur urusan orang. Nah, tapi kalau misalnya yang kejadian izin ya, Ya. yang sampai ngatain, mohon maaf ya ngatain wanita nggak bener, terus ada yang bilang germo segala macam. Ya, sekali lagi itu hak beliau untuk, ini negara hukum, hak beliau untuk melaporkan. Saya kenapa mau jadi saksi? Karena saya waktu itu ada di situ dan memang ini udah viral, siapapun juga menonton video itu. Betul. Dan saya membela, jujur membela dua-duanya supaya nggak terjadi lagi kejadian seperti itu. Dan ya Masya Allah, beliau ini, saya juga kalau dihina juga marah Bang. Aldi, ada bedanya sih. Membela dua-duanya sama pansos sama dua-duanya. Itu beda. Iya, nggak apa-apa. Membela Selama dua-duanya itu mengingatkan maksudnya membela kebaikan. gimana sih? Membela siapa? Loh, dengan beliau panjang. mengingatkan orang tersebut, insya Allah beliau nggak akan melakukan lagi. Benar Kata nggak? siapa? Kata gua barusan. Emang yakin? Insya Maksudnya Allah. jadi efek jerah untuk Jadi efek semuanya. jerah. Loh, kita harus positive Kita itu bisa thinking. gini loh, intinya kita itu bisa bersikap tegas. Insya Allah. Sesibuk-sibuknya kita, Dewi Persik, artis. Masa sih cuma hal kayak begituan aja, ngapain sih harus lapor-lapor? Saya ingatkan ya, bahwa walaupun artis itu cuman sekedar artis itu cuman bajunya doang. Cuman labelnya aja. Cuma Kita labelnya manusia aja, biasa. Tapi kita manusia biasa. Betul. Setiap hari orang dihujat seperti itu, nggak satu orang, tapi berkali-kali, tapi nggak ngerti masalahnya apa. Hanya mengurus masalah KDRT loh ya, KDRT yang menyangkut semua orang, yang Dan ini bisa ngebahas menimpa secara semua general. orang. Aku secara general, tapi orang yang nggak tahu hanya karena korban di cut video, hanya korban judul, akhirnya mereka bisa berbicara tentang orang tersebut. Gitu. Makanya netizen, saya pun netizen ya. Perbanyak istighfar. Udah nggak usah bela manusia, bela Allah aja. Insya Allah kita akan sayang sama semuanya. Amin. Tapi Aldi, lu pernah ada ketakutan nggak sih misalnya dikomentarin miring sama netizen segala macam? Karena kita mau kasih lihat lu buat lo ya. Ini ada komentar tanggapan netizen atas Hujatan. aksi seorang Aldi Taher. Si Taher tuh ngapain di situ? Dagang mie ayam. Ngapain sih? Aldi diam-diam mikirin lirik lagu buat single terbaru dari Kisah BDP ini, jangan-jangan. Saya kaget ada Bang Aldi Taher baru 1 menit kemudian. Mantap, selalu dampingi mantan. Akur terus sebagai teman. Silaturahmi insya Allah. Sebelahnya Aldi Taher mantan lakinya ya. Bang Sandi. Yang mana sih sebenarnya? Gimana? Lo ngeliat tanggapan netizen gimana? Komentar lo? Semua itu qadarullah ya. Saya ada di situ, insya Allah atas izin Allah. Dan saksi bukan saya aja kok, ada tim ya Mbak Keke, terus makeup artist kamu. Yang waktu itu pas beliau bikin video itu, yang pakai baju yang habis beli dia kita syuting. Ya emang kebetulan saya di situ dan insya Allah gini ya, saya mensupport untuk mengingatkan kebaikan. Biar jadi efek jerah dan tidak mengulangi lagi insya Allah. Oke. Dan jadi pelajaran juga buat saya insya Allah. Iya, jadi sekarang di pagi-pagi Ambiar berjanji nggak akan colek siapapun. Insya Allah, di pagi-pagi Ambiar saya berjanji tidak akan mencolek siapapun, tapi mengajak baca Al-Quran rekam posting aja. Insya Allah. Akan mencolek siapapun kecuali sabun colek. Betul. Kecuali colenak. Dicocol enak. Ya cuman ya bagus juga sih ini pelajarannya bahwa membuat efek jerah ya walaupun pada akhirnya memang hanya dilaporkan. Kemudian terus apa? Nggak jadi kamu bikin BAP nggak kamu? Jadi dong, Oh, kamu tetap udah jadi. 4 hari sekarang beliaunya ada di Polres Jakarta Oke, Selatan. sekarang gini ketika mereka sudah minta maaf, Beliaunya sudah minta maaf tapi
hukum tetap terus berjalan dan aku lagi tunggu dari ibu tercinta kan mami sekarang hari ini datang. Jadi biar mami nanti seperti apa dan gimana karena pelaporan ini kan bukan hanya saya tapi melainkan keluarga. Jadi kebetulan aku sama Bang Sandi, beliaunya bilang nanti tunggu mami dulu seperti apa dan gimana. Kalau aku pribadi sih aku harus tegas. Kamu pengennya tetap jalan untuk pelaporan. Tapi kalau misalnya mami... Ini sudah 4 hari. Ya kalau mami biasanya seorang ibu dimanapun. Apalagi ibunya Kak Dewi itu apa-apa udah. Nah kalau mami pada akhirnya udahlah, Wi cabut aja laporannya. Pasti begitu. Kebahagiaan orang tuaku adalah kebahagiaan aku. Betul. Masya Allah. Aku bukan tipe orang yang dari awal aku menikah, misalkan laki-laki ini baik buat aku, tidak baik buat aku. Kalau menurut orang tua jangan, aku tidak. Oh iya, betul. Ini jujur ya Bang Rian ya, sampai istri saya Salsa Billy bilang, kok kamu bela Kak Dewi banget? Karena saya membela kebaikan, ini orang baik. Dia nggak pernah nyentil, nggak pernah. Ya kalau ngebahas general, kalian juga bahas sebagai host bahas tentang kejadian KDRT tersebut ya, yang artis tersebut ya. Jadi kenapa harus dia doang yang diserang gitu? Dan ya mohon maaf, makanya saya bilang jangan terlalu fanatik deh sama manusia. Udah kita bela Allah aja, insya Allah akan sayang sama semuanya. Tapi pasti lu ada alasan lain nih, gue tahu nih. Ya mau dibilang pansus kayak lu pasti ada alasan membela Dewi Persik karena lu cemburu sama gua kan? Ya. Ngaku lu? Ya. Baru kali ini gue lihat bintang tamu jujur, iya. Bukan, kan nih Mas Aldi kan udah mantan. Mas Aldi juga udah punya rumah tangga. Kenapa masih cemburu Kak Dewi ada yang deketin? Saya cemburu, insya Allah suami Dewi berikutnya, insya Allah til jannah. Amin. Saya seleksi Bang. Saya sama istri saya Salsa Billy, saya bilang ke beliau, pokoknya kita harus casting ya. Aku yang casting. Lu yang casting? Maksudnya? Lu ikutan casting di TV aja banyak di cancel. Ini kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah. Ini barangkali bilang insya Allah masalahnya cepat selesai ya. Amin. Ini Salah satu alasan dari seorang Aldi Taher, kenapa sih selalu ikut serta urusannya Dewi Mulia Agung? Gue gak suka lu peluk-peluk dia. Kalian belum suami istri. Loh, kenapa Mas Aldi? Lu kok kenapa pakai ditanya? Netizen, kolom komen, ayo. Kan cuman begini doang. Apa salahnya orang cuma begini doang tuh? Kan bukan peluk-peluk badan nempel begitu. Kenapa? Ya gue kan cuma pengen insya Allah lu cepet ngelamar dia. Salah. Iya doain aja dong Aldi. Ini mungkin jangan sampai blunder ya. Gue cemburu bukan karena ngelihat kedekatan kalian. Gue cemburu kapan lu ngelamar dia. Tweet aja lu. Doain tahun depan jangan lupa sumbang tenda ya. Mas Aldi. Gue gak perlu komen-komen lagi dah. Udah gak usah deh. Tenda. Gue doain aja. Masa nyumbang tenda? Dia aja lagi harus disumbang nyumbang tenda. Tahu lu. Coba buat Sobat Ambiar, silakan kita akan lakukan polling. Pollingnya di Instagram Pilih kami siapa? @pagi-pagi Ambiar Trans TV Corp. Pilih siapa? Pilih mantan atau calon manten? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-pagi Ambiar. Yeah. Kita punya bintang tamu berikutnya. Ini seorang model cantik. Delano. Sorry, Aldi Taher ngapain di sini? Udah pulang, udah pulang. Jangan dong sayang. Mas Aldi ini kan tamu, tetap silakan duduk. Tolong duduknya di bawah, boleh aja di atas ya. Lesehan kali Bang. Kita punya bintang tamu berikutnya. Siapa? Bintang tamu kita yang satu ini model cantik. Betul. Yang sudah begitu lama menghilang selepas dia bercerai. Tapi kabarnya dia akan segera memiliki pasangan baru. Iya enggak Ren? Iya kan? Kok bisa sih? Coba dicepet dong Bentar. guys. Lu ceritanya jadi Karen? Karen, ya. Kurang make up. Jemput silakan dijemput. Ya. Aku cepet dulu ya Beb. Iya. Boleh silakan. Di Pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan. Ini dia, the one and only Dewi Rezer. Wuih. Oh, belum ya? Belum disuruh duduk Cantik ya? sekali Kenapa? Kak Dewi. Kenapa? Aduh, Adi. bisa aja. Cantik ya Wak. Cantik. Lihat ya. Apa-apa? Dewi Rezer. Iya, iya. Dari atas sampai Sampai bawah. bawah. Kenapa? Tidak ada yang berubah sedikit pun dari dulu sampai sekarang. Tetap Makanya cantik. tadi waktu komersial break, Adi bilang, tuh ya Dewi Rezer tuh awet muda loh dari dulu. Kalau Rian Ibram awet tua ya. Oh, makasih ya. Pokoknya kita berempat mengucapkan Terima kasih. Aku
Aku jadi host. Alhamdulillah. Enggak. Ya, hostnya bang. Udah, jangan. Ngarep ya. Duduk aja, duduk aja. Aku cuma bilang kamu abrakadabra. Apa itu? Oh, karena Delano kali ya. Dewi Rezer, aku mau nanya deh. Oh, iya, salah iya. satu rahasia atau tips awet muda versi Dewi Rezer. Iya. Apa ya, perawatan ya nggak sih? Betul, gak munafik ya, Kak. Iya, perawatan dan Hatinya. juga hatinya harus bahagia. Positive thinking Iya, ya. positive thinking. Tapi nggak usah toxic positivity, seadanya aja. Gitu, sebisanya. Apa adanya. Positif, ya. Iya. Itu yang membuat kamu terlihat awet muda sampai dengan sekarang ya. Sampai akhirnya bisa kembali menemukan pasangan selepas 6 tahun bercerai. Katanya sekarang pacarnya tuh Maksudnya? Apa itu? Tidur? Oh, Maksudnya apa? apa itu maksud ya tidur? saking gemesnya itu Oh, Pasangannya Menggemaskan. orang Kanada. Orang Kanada. Sukanya memang yang luar-luar, King. Enggak sih, tapi karena memang Kak Dewi itu pasti akan disukai oleh berbagai macam genre. Betul. Oh gitu Iya. ya. Dangdut, pop, rock, medley, semuanya ada Semuanya musik. suka ya. gue musik atau orang sebenarnya? Enggak, kalau di barat musik semua bisa masuk. Mau Asia, Eropa, Uni Soviet, apapun semua bisa masuk. Cantiknya. Ini kita langsung lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah Ini dari pakai seorang romantisme. Dewi Rezer yang Iya. siap dinikahi oleh calon suami. Kak, apakah kamu trauma dengan yang namanya pernikahan? Iya. No? Dia bukan lu. Dewi Rezer, Kak Dewi. Dewi Rezer mau Dewi Persik. Maafin. Ada rasa Oh, trauma gara-gara sih? dia ya trauma Ya dia. kan saya mantan suaminya. Dan yang kedua, Kak Mohon maaf, Dewi. yang trauma bukan cuma dia, mantan suaminya juga trauma sama dia. Soalnya kalau dengan aku no excuse ya kalau masalah perselingkuhan dan KDRT, bye, selesai. Iya, sabar, sabar. Syukurin, Emang dulu sama ini betul. selingkuh, Kak? Ini Selingkuh dia. Saya bandel selingkuh bang. Ih, Saya ke gap mulu sama dia. Sebentar. Model kayak begini selingkuh? Dulu ganteng loh. Dulu dulu ganteng. ganteng. Dulu ganteng. Sekarang udah apek. Jadi gimana Dewi Rezer? Ada perasaan trauma untuk menikah lagi nggak sih? Enggak sih, enggak trauma nikah, no. Sama sekali. Ya, cuman menurut aku emang sebenarnya nggak gitu penting aja. Karena kalau sebenarnya di negara-negara lain gitu kan kayak kalau misalnya kita bersama udah lama gitu, we have a family, itu real family gitu, de facto relationship. Cuman kalau di Indonesia Iya. kan it's not legal Masih gitu. belum dan seterbuka tidak itu diakui ya. ya, Betul. seperti itu. Iya. Jadi apa ya udah, this is the right time and then I love him, terus ya udah aku terima lamarannya. Ketika 6 tahun sendirian ya, selepas bercerai dengan Iya. Marcelino Levan. Dalam perjalanan sepanjang 6 tahun itu ada pikiran, kayaknya gue pengen nikah lagi deh, kayaknya gue pengen punya pasangan lagi deh. Aku sih nggak pernah pikir itu, cuman maksudnya aku hanya berpikir I don't wanna be alone. Jadi nanti aku pengen bersama seseorang, entah itu just boyfriend, girlfriend, atau just a partner, atau de facto relationship, or even getting married gitu. Tapi aku pengen nggak pengen sendiri. Jadi aku pengen I wanna be with someone. Kenapa? Iya. Kenapa sih? Kenapa lu? Kenapa? Translate ini yang bahasa Inggris you know. Kamu jangan bohong, kamu tuh nggak masalah ini pinter Peres, tuh. iya, Dulu kan bohong. kamu Peres juga deh. host apa zaman dulu tuh. Zaman apa? MTV itu kan Iya. pakai English Dulu aku conversation. ngerti bahasa Inggris, cuman semenjak sering makan anak kroto jadi Makan burung. Dewi Rezer, tapi kamu kenal sama calon suami kamu ini kenalnya di mana? Kenalnya di Bali. Oh di Bali. Kenalnya di Bali. Iya. Lalu kemarin dilamarnya Di Di Bali juga. ya, Kak? Iya. di Bali juga. Setelah berapa lama berhubungan, Kak? 5 years 5 relationship. tahun ya? Ya, jadi kita bersama 5 tahun. Oke. Ya. Apa yang kamu lihat dari sosok calon suami kamu sampai akhirnya kamu memutuskan Sampai he's the yakin one? gitu ya. Ya, dia banyak sekali membuktikan omongannya. Kalau cowok kan yang dipegang omongannya ya. Setuju, Iya. Oh, Kak. kalian. Iya. Yang dibuktikan laki-laki itu memang omongannya. Betul, laki-laki tuh emang pinter gombal, pinter ini itu ya kan. Laki-laki itu cuma dua. Janji-janji palsu Yes. gitu Bukan kan. lagi. Laki-laki cuma dua. Coba buktikan. Omongan sama Omdo. Sama. Coba Apa bedanya? coba buktikan gitu. Iya. So ya aku Kita itu pikir perempuan suka diperjuangkan ya, Kak. iya, aku lihat effortnya dia, his efforts to be with me, terus juga omongannya dia buktikan kayak gitu. Jadi nggak cuman Keren. apa ya,
seneng-seneng aja apa gimana, karena kan being in a relationship itu kan it's about susah dan senang gitu, nggak hanya Dia senangin usia aja. berapa Kak Dewi yang... Dia umurnya sama kayak aku. Sama 42 tahun. Oke. Seusia Tapi ya. omongan apa sih Seumuran. yang kamu bilang kan, kamu kalau ngeliat laki-laki yang kamu lihat adalah omongannya, yang kamu pegang adalah omongannya. Omongan dia apa yang sampai akhirnya dia buktikan buat kamu? Ya dari awal gitu kayak his efforts to be with me, karena ternyata kita LDR kan, karena karena dia waktu dulu masih di Cina, ya kan. Aku ketemu dia itu dia masih kerja di Beijing. Terus jadi ketika aku selesai kerja, aku tinggal sama dia di sana ke Beijing. Terus udah gitu akhirnya kita pindah ke Thailand. Terus udah gitu kita sempat terpisah tuh waktu pandemik. 1,5 tahun aku nggak ketemu. Nah terus akhirnya dia bilang oke, I cannot do this anymore. Terus akhirnya dia jemput aku. Akhirnya aku pindah ke Thailand kan. Oke. Ya, and then aku setahun di sana bareng sama dia. Akhirnya dia bilang, I need to be with you and I need to move to Indonesia. Dan dia benar-benar mengusahakan sekali cari pekerjaan yang oke banget buat dia dan untuk kita semua. Supaya bisa bersama aku di Indonesia. Supaya di Indonesia karena ada anak-anak aku kan di sini. Jadi aku nggak bisa tinggalin anak aku terus kan. Dan juga pekerjaan aku di sini, jadi dia juga masih pengen aku doing my passion gitu, acting, pokoknya di dunia entertainment ya kan. Terus udah gitu, jadi dia wujudin semua itu buat aku. Dan akhirnya dia pindah ke Indonesia, dia mencari pekerjaan, sudah dia dapatkan pekerjaannya? Udah. Untuk seorang Dewi Rezer. Wow. Lamaran kemarin tanggal berapa lamarannya? Lamarannya tanggal 15 Oktober. 15 Oktober. Untuk menikahnya tanggal berapa? Itu masih kita omongin ya. Tahun ini tapi Kak, atau tahun depan? Minimal tahun depan sih. Sebenarnya kita mau rencana this December. Kalau nggak terlalu terburu-buru ya. Dan kayaknya nikahnya juga nggak mau gede-gedean atau party atau apa. Ini kan this is our second marriage. Dia juga udah pernah nikah dan bercerai. Jadi ini kita cuman mau nikah keluarga dan cuman kayak ya udah civil marriage aja. Terus nanti kalau misalnya pun ada party ya udah cuman kayak teman-teman iya. Jadi minimal tahun depan menikah. Kalau kamu menikah, nanti kami berdua sumbang tenda boleh. Balik. Kan tenda kita udah banyak. Kapan? Tahun depan. Kita tahun depan. Amin. Kalau kami berdua nikah tahun depan, Pulangin tendanya. kamu sumbang tenda juga ya. Jadi bolak-balik. Nggak usah pakai tenda, pakai payung. Jadi ganti-gantian. Ganti-gantian. Jadi rencananya juga mereka tahun depan, tapi kayaknya duluan Kak Dewi Rezer. Oh gitu ya. Kak, kalau aku masih sama seperti kakak, aku harus pingin tahu Keseriusan. dia. Karena gini, Karena kan dia aku dapat berlian Kak. Oh bener banget, you have to know your worth. Dan Sebentar. cowok tuh kalau misalnya nggak dibuktikan omongannya, aduh. Ayo kalian buktikan dong. Sebentar, kamu bilang. Maaf ya, aku gak mau kamu bilang cinta mati kek, mau bilang apa, don't care. Enggak. Kamu tadi bilang, aku dapetin kamu itu ibarat aku dapetin berlian. Betul. Kalau kamu dapetin aku, ibaratnya kamu dapetin apa? Aku pengen tahu. Dapat. Oh, maksudnya perjaka gitu. Dapetin kalian, dapetin singkong rebus. Singkong rebus. Oke, Dewi Rezer, tapi kalau keluarga sendiri gimana? Udah kamu kenalin belum sih? Keluarga udah kenal, my mom udah kenal, terus anak-anak aku kan udah kenal, terus Marcel aja udah aku kenalin kan udah lama, terus pokoknya udah oke lah, udah Setuju everybody gitu ya, knows Kak? him, iya. So, tanggapan keluarga besar gimana? Selain anak-anak ya? Mereka sih oke ya, terus juga kemarin kan aku ketemu mama papanya dia di Kanada kan, summer kemarin. Dan oke sih. Berapa lama di sana Kak? Sebulan. Iya. Kerja apa Kak di luar sana? Nggak kerja. Enggak, maksudnya calon suami. Bisnisnya apa? Oh, dia guru. Iya. Kalau sekarang di Indonesia mendapatkan pekerjaannya guru Iya, juga? seorang guru internasional, ya. Oke. Boleh mungkin diajarin teman kita sekolah untuk kepribadian, boleh nih sebelah. Tapi jujur kakak kan udah nentuin tanggal. Iya. Kira-kira kakak pilih MC-nya Rian Ibram apa Aldi Taher MC-nya? MC ya. Rencananya emang nggak pakai MC sendiri tuh. Aku kan bisa MC.
Kakak kan masih berhubungan baik nih, masih bersilaturahmi dengan Kak Marcelino. Apakah masalah pernikahan ini sudah pernah diungkapkan juga sama Kak Marcel? Oh iya, justru dia dari awal dia tuh udah ngedoain aku ya mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan this is the last one for you, mudah-mudahan nikah, apa kalian berdua. Dan pas aku dilamar kan aku kasih tahu anak aku yang perempuan kan, Brinette, Ethan just proposed to me. Aku bilang gitu kan, oh my God, congratulations. Terus tiba-tiba mungkin Marcel ada di ruangan itu, dia langsung message aku juga, Deo, congratulations ya gitu. Mudah-mudahan lancar nanti sampai pernikahan. Tadi anaknya siapa namanya? Janet? Brinette. Oh, Brinette. Saya kira Janet. Kayak Mas Aldi sama aku ya. Kenapa? Oh iya dong. Dia mensupport aku untuk bisa mendapatkan pasangan, mudah-mudahan yang terakhir. Amin. Pokoknya pangeran yang tampan, baik hati, aku doakan hadir ya. Amin. Iya. Tapi kalau anak-anak sendiri, mereka ketemu secara langsung, jalan bareng gitu? Udah dari tahun berapa ya, aku kan kenal 2017, mungkin dari tahun 2018 udah aku kenalin. Ya. Apa, mereka bilangnya apa? Ya mereka awalnya sih lihat kan dia teman aku, terus lama-lama dia baru ngerti boyfriend, terus lama-lama dia udah ngerti. Best friend. Iya, jadi ya udah mereka udah ngerti, apalagi anak aku kan udah 14 tahun ya, mau 15 tahun. So she understands. So, umur 14-15 tahun, berarti kan tinggal beberapa tahun lagi sebagai seorang anak dari pasangan orang tua yang berpisah, mereka pada akhirnya bisa memilih untuk tinggal dengan siapa? Dengan ibunya atau dengan bapaknya? Jadi kalau aku jujur aku nggak mau batasin dia mau tinggal sama siapa. Jadi anak-anak aku mau tinggal sama papanya nggak apa-apa, mau tinggal sama aku nggak apa-apa. Jadi aku nggak mau. Jadi aku welcome aja. Kalau misalnya Brinette mau tinggal sama aku ya aku welcome. Kalau misalnya dia mau keep staying with their daddy ya nggak apa-apa. Jadi nggak mau maksa. Nama calon suami kamu Ethan Kalmar. Ethan Kalmar, Ethan Kalmar. Tapi Ethan Kalmar juga tidak masalah kalau pada akhirnya nanti anak-anak kamu ikutan tinggal bersama. Yeah, he knows that. Ethan Kalmar, Eat Calamari. Tapi ada perjanjian pranikah nggak sih sama Ethan Kalmar? Harus. Kalau nikah sama foreigner kan harus pakai prenuptial agreement ya, karena aku kan orang Indonesia, jadi supaya aku masih bisa memiliki aset-aset di Indonesia, punya tanah, itu atas nama aku. Jadi kalau nggak punya prenup ya nggak bisa. Hilang haknya. So Dewi Rezer, karena kita juga tahu ini masyarakat di Kanada sering nonton Pagi-Pagi Ambyar karena mereka pakai parabola. Tayangan kita kan internasional pakai parabola di sana. Iya. Keluarga gue di Wai Kanada pada bilang tiap pagi nobar dia. Sebentar, ngedenger gak? Di Wai mana? Wai kanan? Wai Kanda. Tapi bisa di-download di Dia bisa lihat dari tayangan di YouTube. So, keluar mau di nanti, Zimbabwe, mau di mana? Ketika Ethan Kalm nonton, apa yang mau kamu sampaikan untuk calon suami kamu? Tercinta. Ya. Mau aku sampaikan? In English. Apa ya? I don't know. Ini aja, Ethan, I love you so much. Nggak usah. Apa ya? I love you, gitu aja paling. Bener kan? I love you. Hai, buat calon suamiku, I love you. Ngomong siapa lu? Buat calon suaminya. Ya bener, orang dong. Iya bener dong. Aku juga mau balas dendam kalau gitu. Iya, Mas. Aku balas dendam nih. Cemburu ya? Hai, buat kamu calon istri aku. Iya, Mas. Kalau ampe beneran nikah ya, gua nyumbang nasi daria beneran. Gak usah, lu gak usah nyumbang nasi daria. Lu nyumbang penyanyi dangdut yang lagi viral di media sosial akhir-akhir ini. Siapa? Kita akan hadirkan. Buat Dewi Rezer, kamu tetap duduk di sini ya. Ini buat Kak Dewi Rezer, mudah-mudahan suaminya selalu pulang-pulang terus, gak seperti penyanyi yang satu ini. Kita akan kehadiran seorang bintang tamu di mana lagunya kembali menjadi viral di media sosial. Karena dinyanyikan oleh seorang Bunda Korla. Siapa yang tidak mengenal Bunda Korla? Dia adalah seorang warga negara Indonesia diaspora yang tinggal di Hamburg, Jerman. Sering live di Instagram, sering nyanyi lagu-lagu dari Indonesia, termasuk lagu dari penyanyi yang satu ini. Di Pagi-Pagi Ambyar, kita hadirkan siapa, Wi? Bunda Korla. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Aku tidak menyebutkan lagunya. Lina Geboy kemana aja sih selama ini?
Ada. Jarang off air pulang aja. dia. Jarang. Jarang pulang. Jarang pulang. Jadi yang jarang pulang. pulang sebenarnya istri apa suami? Nggak ada istri kayaknya. Oh, karena saking sibuk nyanyi di mana-mana off ya. air. Lina Geboy, kita tahu lagu kamu jadi viral kembali karena dinyanyikan oleh Bunda Korla ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat Sobat Ambyar. Emang lagu yang mana yang sering dinyanyikan sama Bunda Korla? Iya. Kita punya tayangan. Kamu tuh termasuk penonton Bunda Korla juga gak sih? Nonton. Apa sih banyak teman-teman netizen pada nge-DM gitu, nge-tag aku sih. Sebelumnya aku nggak tahu Bunda Korla siapa gitu kan, karena dari netizen juga apa sih pada nge-tag gitu kan. Iya, kamu tahu gitu. Jadinya tahu Bunda Korla gitu. Kalau ini tuh lagu tahun yang kapan ya? Lumayan Udah lama banget. Iya, lumayan lama. Iya, makanya aku Berapa tahun sayang? 2010 kayaknya deh. Oh, dari 2010. Itulah kalau rezeki ya, Ki. Iya. Tolong bikinin lagu dong. Apa Jangan saya? jarang pulang buat teman saya ini, Apa, buat apa, calon apa, istri apa? saya. Jarang setia. Yang jarang setia mah lakinya, kalau aku mah setia. Benar ya? Ada nggak dari suami pertama gue selingkuh? Semuanya gue nggak pernah selingkuh ya. Benar ya? Makanya gue bilang janda terhormat, gue nggak pernah Kalian, dia ini wanita setia, gue aja yang nakal. Kalian bahas lu. Tapi Lina Geboy, setelah akhirnya kamu tahu banyak teman-teman nge-tag kamu, mention kamu di media sosial. Apa dalam pikiran kamu? Wah, ternyata lagu gue dinyanyiin sama Bunda Korla yang viewersnya bahkan bisa sampai Melebihi artis 500.000 internasional. viewers di Instagram. Nggak nyangka banget sih, karena kan dulu emang sempat viral juga kan 2010 sama Kak Olga kan. Iya. Dulu. Cuma dinyanyiin sama almarhum Olga juga. Setiap Seneng misalnya karena satu seneng. acara tuh setiap pagi itu ada lagu itu terus. gitu. Setiap pagi, ya seneng Dan banget. sekarang dinyanyiin lagi. Sekarang viral lagi sama gitu. Mama Korla. Sama Bunda Korla. Sama Jadi Bunda Korla, ya. nggak nyangka banget sih bakalan viral gitu. Oke. Tapi Bunda Korla pernah dia menghubungi kamu lewat direct message atau kamu sebaliknya say mengucapkan thank you. sesuatu lewat direct message? Aku sih yang lebih ke ngucapin terima kasih sama Bunda Korla gitu kan, udah bikin lagu aku viral lagi. Karena Bunda Korla kan seneng banget kan sama lagu Jarang Pulang gitu. Iya. Memang kau punya lagu memang bandit gitu kan. Iya, itu kalimatnya. Kalimatnya selalu Dari Bunda. Anak bontot kata Bunda Korla, anak Nanti bontot. Bunda Januari insya Allah datang. Kita mau kasih lihat dulu ya buat Sobat Ambyar di rumah. Ini ada video lawasnya Jarang Pulang yang memang dipopulerkan oleh Lina Geboy tapi juga sering dinyanyikan kembali oleh almarhum Olga Syaputra. Ketika lagu Asik banget itu, tuh bahasa nyanyinya ya, ketika lagu lagu goyangnya itu juga ya. viral, ini kan bukan kali pertama. Dulu juga viral dibawakan dan sering dinyanyikan oleh almarhum Olga Syaputra. Saat itu perasaan kamu seperti apa sih? Wow, lagu ini semua orang banyak yang tahu dinyanyikan sama artis besar. Ya seneng banget lah Kak. Seneng banget ya, maksudnya sampai sekarang pun aku masih nggak nyangka gitu, nggak nyangka kok bisa viral lagi gitu loh. Tapi ya makasih banget buat Bunda Korla gitu. Udah bikin viral Perantara lagu. Bunda Korla ya, rezeki dari Allah ya. Amin, amin. Biasanya kan ada selebriti atau musisi yang ketika dia mendapatkan momen tertentu yang kemudian namanya naik kembali, dia biasanya akan menciptakan sesuatu lagi. Kalau kamu sempat kepikiran nggak setelah lagu kamu viral lagi, mau coba bikin lagu atau nyanyi lagi ya? Ya iya dong, bikin single lagi, single baru. Ada sih rencana, kita mau bikin single lagi, single yang... Abang pulang. Belum sudah pulang gitu ya. Belum kepikiran sih judulnya, cuman mau bikin single lagi gitu. Oke, kita doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan kita nantikan single kamu supaya viral lagi di media sosial ya. Dinyanyi lagi sama Bunda Korla. Amin. Kamu pengen ketemu sama Bunda Korla nggak? Pengen banget. Pengen banget. Coba apa yang ingin disampaikan sama Bunda Coba, Korla? mau Yang bilang udah apa sama nyanyiin Bunda? Lagunya. Bunda, aku pengen banget ketemu Bunda Korla. Aku mau ngucapin terima kasih sama Bunda Korla udah bikin lagu aku viral lagi. Bunda ini penyanyinya loh Bun. Ya. Ya kita sambut Bunda Korla. Loh. Masih dandan Bunda Korlanya. Kalau Bunda kamu Korla masih dandan. benar-benar pengen ketemu sama Bunda Korla, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Sing it! Sobat Ambyar ya, kita masih akan ngobrol dengan Lina Geboy yang sekarang ini menjadi viral kembali di media sosial. Boleh kita duduk lagi teman-teman? Ya, let's go. Ya. Sini. Lina, kita kan kalau ngelihat perjuangan kamu jadi seorang penyanyi dangdut, kemudian juga
pasti ada naik turunnya, ya kan? Iya, Kemudian betul. akhirnya sekarang menjadi viral kembali di media sosial. Kalau buat kamu sendiri, persaingan di industri musik dangdut itu seperti apa sih? Persaingan ya ketat banget sih sebenarnya. Kita harus sering-sering ini juga update medsos kali ya. Terus single lagu juga harus sering ngeluarin sih, setahun 2 kali atau setahun sekali gitu menurut aku ya. Oke. Ini kita mau kasih lihat artikel buat kamu, silakan kamu tanggapi dan juga klarifikasi artikel yang satu. Lina Geboy, tak mau lagi goyang seronok. Wow, emang goyangnya seronok? Emang goyang Emang dulu seronok. goyangan kayak gimana sih? Hah? Seseronok itu ya? Maksudnya orang sampai bisa memberikan label kamu seronok gitu? Iya sih dulu zaman dulu goyangnya heboh banget sih, seronok iya sih. Aduh, jadi malu. Siapa sih yang ngasih ide buat kamu, Lina goyangnya harus kayak begini gitu? Itu ngasih ide siapa? Enggak, itu ini aja sih Inisiatif. Enggak, apa namanya ya? Maksudnya goyang seronok tuh yang kayak Refleks. gimana ya gitu Refleks aja sih sebenarnya dulunya. Oh yang kayak gini-gini tuh ya? Kayak sound system gitu digoyangin gitu kan. Terus Nah, gitar. itu sih wajar. Gitar. Sound system, drum, Iya. gitar. Kita Perlan gendang. aja kalau goyang Di atas palanya di gendang. bawah. Goyang palanya di bawah. Lo pikir dia ngapain? Jadi sekarang udah nggak mau joget lagi? Tergantung permintaan. Oh berarti masih mau masih, dong. Masih kok masih. Cuman Oke. nggak seronok kayak dulu sih Kak. Tapi kalau sekarang masih berani nggak untuk joget seperti zaman dulu? Ya berani-berani aja sih Berani-berani aja Selama sih. ada apa? Selama ada waktunya. Apa sekarang udah goyang elegan aja? Tergantung sih Kak, Sebentar, tergantung Wi, permintaan. goyang elegan tuh kayak gimana sih kalau boleh dicontohin? Goyang elegan tuh kayak gimana sih? Coba Coba goyang. kasih gendangnya Jaipong. Itu bukan elegan kan? Itu apa Ki? Itu bukan elegan. Ya sayang. Goyang boleh elegan, Iya. tapi janji sama aku. Apa? Emosi kamu juga harus elegan ya. Ya sayang. Nice. Oke, buat seorang Lina Geboy ya pokoknya kita berharap karir kamu ke depannya jauh lebih baik juga, Amin. termasuk juga single kamu berikutnya Amin, dan amin. juga karya kamu berikutnya. Amin. Dan ngomongin soal karya, ini kita punya seseorang di mana dia viral di media sosial dengan apa yang dilakukannya, kisah sangat inspiratif. Seperti apa dan siapakah dia? Kita akan lihat dulu yang satu ini. Sobat Ambiar, ini dia Kartini masa kini dan juga Kartini bagi keluarganya dengan nama aslinya juga Kartini. Terima kasih lo udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Kartini, ini sosok yang menjadi viral di media sosial akan perjuangannya. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini ada sebuah artikel yang menceritakan tentang kehidupan Kartini. Kita kasih lihat Silakan ya. sayang. Silakan, kamu boleh duduk. Perjuangan Kartini, anak tukang beca yang berhasil mengubah hidup keluarganya. Wow, sangat inspiratif sekali ya. Dari anak tukang beca, kemudian kamu menjadi sosok yang inspiratif, kemudian viral di media sosial. Jadi kamu dari Banjarnegara. Iya, aku dari Banjarnegara. Saat itu kamu nekat untuk hijrah, untuk berpindah ke Jakarta seorang diri. Iya, sendiri. Setahu aku untuk kerja di pabrik. Betul, Kak. Betul. Iya. Apa alasannya? Karena bapak aku kan tukang beca, terus ibu aku penjahit. Jadi aku nggak tega sebagai anak ngelihat orang tua aku, mereka kan udah berumur, Iya. masih kerja keras, banting tulang, siang malam. Itu sih yang mendorong aku buat merantau ke Jakarta buat bantu-bantu orang tua sih. Nggak takut merantau sendiri ke Jakarta? Enggak sih, aku keinget orang tua aku aja, niatnya ke orang tua. Itu yang jadi motivasi kamu Iya. ya? Luar biasa, niatnya begitu mulia sekali. Tapi gimana awalnya kamu sampai bisa menjadi viral, kemudian kamu datang ke Jakarta, kerja di pabrik, kemudian kamu bisa mengubah hidup kamu dengan hal yang sangat luar biasa sekali yang belum tentu orang tentunya
Kalau bisa lakukan, tapi semangatnya itu sendiri loh. Gimana caranya bisa mengubah hidup kamu? Ya sebenarnya waktu aku kerja di pabrik itu aku sambil jualan sih Kak, buat tambah-tambah. Soalnya kan kalau ngandelin upah dari pabrik itu belum cukup kalau buat aku hidup di Jakarta dan buat aku bantu-bantu orang tua di kampung. Sama waktu itu aku juga coba-coba daftar program Shopee Affiliate. Ternyata tuh komisi dari Shopee Affiliate lebih besar daripada waktu aku kerja di pabrik. Makanya sekarang buat aku pengen fokus di Shopee Affiliate dan di bisnis baju barang ibu sih. Jadi kerjanya kamu ada bikin konten juga berarti kalau gitu? Iya, aku bikin konten. Konten-konten yang kamu bikin tuh kayak gimana biasanya? Aku biasanya konten OOTD sih. Ya, jadi aku posting OOTD aku di jadi, sosmed. misalnya nih kamu pakai baju nih sekarang nih, OOTD. Jadi nanti aku posting baju aku di sosmed sama ngasih link Shopee-nya. Biar followers aku bisa beli baju yang aku pakai di Shopee. Jadi caranya hanya seperti itu ya. Kamu posting OOTD, kemudian postingnya di media sosial, kamu kasih tahu sama followers kamu ini bisa dibelinya di mana. Iya. Nah dari situ nanti aku dapat komisi deh dari Shopee Affiliate. Tapi nggak harus baju sih, semuanya juga bisa. Misalnya make up atau peralatan rumah tangga, dekorasi, elektronik juga bisa. Banyak hal ya, bukan cuma baju bisa. Ya. Jadi ada komisinya. Itu yang penting nih Sobat Ambyar ya. Tapi buat komisinya itu sendiri untuk kamu bisa ngelakuin apa aja? Apa yang sudah dihasilkan dari komisi tersebut yang akhirnya kamu bisa beli ini, beli itu, apa aja? Apa ya? HP baru, alhamdulillah. Motor baru. Tapi iya. Tapi yang paling aku bersyukur sih, alhamdulillah bisa beli rumah buat aku sendiri dan bantu renovasi rumah orang tua. Sebentar. Kamu bisa beli rumah buat kamu sendiri? Iya. Dan kamu merenovasi rumah orang tua kamu? Iya, betul. Kartini luar biasa. Wow. Ini buat Sobat Ambyar pasti pengen ikutan juga nih ya. Bisa nggak sih ikutannya? Caranya gampang banget dong pastinya. Iya bisa dan gampang banget. Terus kayaknya semua orang bisa sih. Kita tinggal spill produk dari Shopee, terus dapat komisi deh dari situ. Cuman seperti itu? Iya, terus kerjanya bisa di mana aja lagi. Aku juga bisa kerja di rumah. Bisa kerja di mana aja. Ya, jadi buat Sobat Ambyar di rumah ternyata cari rezeki itu bisa dengan modal konten dan kasih spill aja misalnya ya. Sama seperti Kartini bisa kontennya di rumah atau kasih spill-spillnya di rumah aja. Daftarnya ini gampang sekali, tinggal cari Shopee Affiliates di kolom pencarian Shopee. Langsung ke sana supaya juga bisa mendapatkan komisi, nggak usah kemana-mana, di rumah atau di tempat Anda kerja, Anda juga bisa mendapatkan komisi. Terima kasih banyak ya buat Kartini untuk inspirasi yang luar biasa. Semoga ini juga bisa memberikan motivasi buat Sobat Ambyar di rumah. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Mau mengucapkan tentu saja untuk kesetiaan Sobat Ambyar dari Sabang sampai Merauke selalu menantikan dan menyaksikan kami. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Pagi-Pagi Ambyar buat Sobat Ambyar, kita mengadakan yang satu ini namanya adalah kado terambyar, persembahan dari ulang tahun Ambyar yang kedua. Tiada duanya. Seperti apa keseruan Road to Ambyar tiada duanya? Kita bagi-bagi hadiah ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, kemanapun itu. Siapa yang bagi-bagi hadiah? Kita kasih lihat dulu yang satu ini ya. Kado terambyar. Dan ini dia dua orang sosok yang selalu membagikan hadiah buat Sobat Ambyar dimanapun itu, di kampung-kampung, di pasar-pasar. Ada Ciolin dan juga Civelicia. Yang ini namanya siapa? Yang ini namanya siapa? Cioling. Keliling. Ini namanya siapa? Kalau aku Cici Felis. Cici Felicia. Muncul Bu Civelicia. Cici. Cici. Coba. Cici Felis bukan ibu. Civelicia sama Cioling, gimana caranya Sobat Ambyar supaya bisa dapetin hadiah-hadiah yang kalian pegang? Caranya gampang banget kalian. Pokoknya aku Cifelis sama Cioling bakal keliling kampung, keliling pasar, keliling pokoknya yang mana yang rame kita datengin. Nanti di situ kita joget-joget bareng, jogetnya yang heboh bakal dapat hadiah. Uang puluhan juta.
Wih, ada uang puluhan juta ya. Pokoknya kita nantikan termasuk juga untuk kado terambiar. Akan terus kita nantikan informasinya di mana. Silahkan buka Instagram kami @pagi-pagi-ambiar Trans TV Corp ya. Tapi selain pagi-pagi ambiar Road to Hood kedua, tiada duanya. IP Pagi-Pagi Ambiar juga lagi ulang tahun. Eksekutif produser kita ulang tahun, Bim Polano. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bentar, Bim, sebentar. Buat Sobat Ambiar, Bim Polano ini adalah eksekutif produser kita yang setiap hari selalu hadir di studio memberikan pengarahan, berikan segala macam. Yang suka marah-marahin kita kalau kita bikin salah, segala macam. Yang protes kalau kita izin segala macam. Ya, pokoknya dia ini adalah teman berantem kita. Ya, Bim Polano yang mensukseskan juga program Pagi-Pagi Ambiar sampai menjadi program pilihan buat Sobat Ambiar. Coba mau bilang apa buat Sobat Ambiar, lu sebagai eksekutif produser? Terima kasih tonton terus Pagi-Pagi Ambiar, semoga bisa menjadi inspirasi dan bisa memberikan yang terbaik. Bismillah ya, 2 tahun, mudah-mudahan ada tahun berikutnya ya, sampai 100 tahun. Bismillah, sukses terus buat Ambiar. Dan kita punya kado buat seorang Bim Polano, pegang. Bim Polano jangan kemana-mana, Lina Geboy boleh kesini. Jadi Lina Geboy akan menyanyikan lagu khusus buat Bim Polano ya. Silakan dimainkan. Lu jangan kemana-mana. Ayo, jangan kemana-mana. Goyang dulu, goyang. Lu joget di Pagi-Pagi Ambiar ya. Ini dia ada ulang tahun untuk eksekutif produser kita, Bim Polano dari